Shalom, kami dari kelompok 17 akan membahas secara agama Kristen dari bab 47 sampai bab 49. Di sini saya akan membahas pendahuluan kedatangan agama Kristen ke dalam negara Indonesia. Sejarah perkembangan agama yang ada di Indonesia pasti tidak terlepas dari kedatangan para penginjil atau misionaris. Sehingga perkembangan gereja yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari relasinya antara gereja yang ada di barat maupun gereja yang ada di timur. Banyak usaha yang dilakukan gereja melalui misionaris untuk dapat memajukan misi Katolik Roma. Namun, dalam berbagai usaha yang mereka lakukan, ada banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh para misionaris tersebut. Pada akhir abad ke-17, muncullah Pietisme di Eropa Barat yang merupakan gerakan pembaharuan di Lutheranisme. Gerakan ini bermula karena reaksi terhadap ritual-ritual dengan menekankan kesalehan dan penghayatan iman pada perkembangan gereja-gereja sesudah reformasi. Pada abad ke-15, Renaissance memunculkan pandangan bahwa manusia adalah kaidah segala sesuatu, bukan gereja ataupun Alkitab. Pemikiran Renaissance ini bersambung dengan pengaruh dunia kepercayaan lain, yaitu Yunani kuno, mulai meresap di berbagai aspek kehidupan. Pada bab 47 yang berjudul Pekabaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai 1800. Yang pertama kita akan melihat misi Portugis pada abad ke-16. Awalnya mereka hanya ingin mencari rempah-rempah dan berdagang di daerah Maluku dan sekitarnya. Akan tetapi 10 tahun kemudian mereka mulai suatu visi misi untuk menaikkan misi Katolik Roma untuk mulai menyebarkan agama Kristen Katolik. Selanjutnya kita akan masuk pada poin kedua, yaitu permulaan sending Belanda. Sebelum itu kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu sending. Sending adalah suatu penginjilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1600, Belanda dan Inggris merebut kuasa di laut dari Spanyol dan Portugal. Belanda dan Inggris berada di naungan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Pemerintah Belanda melakukan pekabaran Injil. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yang membahas tentang pekerjaan beberapa pendeta. Yang pertama ada pengajaran agama, yang kedua penerjemahan Alkitab, yang ketiga pelayanan sosial, yang keempat pembangunan gereja. Selanjutnya kita akan masuk pada poin berikut yang membahas tentang baptisan dan pemisahan sakramen. Apa itu baptisan? Baptisan adalah sakramen Kristen yang dianggap sebagai sakramen penyucian seseorang dari dosa asal dan juga sebagai tanda penerimaan seseorang untuk menjadi bagian dari anggota gereja. Selanjutnya, apa itu pemisahan sakramen? Pemisahan sakramen atau yang sering dikenal dengan perjamuan kudus adalah suatu pandangan gereja secara transubstansi yang berkeyakinan bahwa roti dan anggur merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Selanjutnya kita akan masuk pada poin berikut yang membahas tentang rintangan, perkembangan, dan kesudahan. Yang pertama ada konflik agama, yang kedua ada penurunan kekuasaan negara, yang ketiga ada pencerahan, yang keempat ada kebebasan beragama. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada bab 48 mengenai pietisme dan metodisme. Pokoknya yaitu pietisme adalah reaksi terhadap suasana gereja yang suam dan juga sudah merajalela di dalam masyarakat Kristen. Pietisme berusaha keras untuk memberantas semangat yang suam itu dengan mengutamakan beberapa hal. Yang pertama itu kesalehan batin perseorangan, yang kedua itu praktek kesalehan dalam hidup sehari-hari, yang ketiga itu organisasi pietisme berupa konvektikel. Yang kedua, Spener. Bapak pietisme Jerman adalah seorang pendeta yang bernama Philip Jakob Spener. Banyak anggota gereja Lutheran yang kurang setuju dengan adanya ortodoksi gereja resmi yang mati itu. Spener membentuk konvektikel dan juga dia mengatakan bahwa ajaran gereja sudah cukup lengkap, tetapi yang harus diperbaharui adalah jemaat. Pada poin berikutnya ada Frank. Pada tahun 1692, Agus Hermann Frank menjadi pendeta di Heli dan juga merangkap sebagai guru besar atas anjuran dari Spener. Karena sebenarnya Spener ini merupakan seseorang yang pemalu dan tidak suka tampil di depan publik. Tetapi berbeda dengan Spener,
Frank merupakan seseorang yang memiliki pendirian yang sangat kuat. Ia mampu memimpin dan memerintah. Makanya dia juga mampu melakukan hal yang lebih jauh daripada konventikal. Yang selanjutnya itu perkembangan dan perlawanan. Pada abad ke-17, pietisme sangat berkembang pesat di Jerman, di Rusia, dan beberapa lainnya. Juga aliran pietisme juga aliran rohani yang paling kuat di dalam gereja. Di Wittenberg termasuk aliran perkembangan pietisme oleh gereja, pietisme yang teristimewa di gereja, apalagi di Jerman Selatan, karena di sana pietisme diakui dan dihargai oleh gereja resmi dan dapat mempengaruhi segenap jemaat dan roh Alkitab dan kesalehan yang murni. Itu Zinzendorf. Ia dididik di asrama Frank di Halle, sehingga sejak mudanya ia bernapas dalam suasana pietis yang sejati. Setelah pengajarannya, ia kembali ke daerahnya di bagian timur, dan pada tahun 1772 ia memberi izin kepada sekumpulan saudara-saudara Moravia untuk mengambil tempat kediamannya. Nah, Metodisme ini adalah kelompok pecahan Protestan yang dahulu golongan Puritan Inggris telah mempengaruhi kesalahan umat Kristen di Jerman. Kesalahan jemaat Kristen di Inggris sudah amat surut karena terlalu banyak anggota gereja kurang menghiraukan kebaktian, pengajaran dan pimpinan gereja Anglikan. Ada pietisme di Belanda. Pada abad ke-17, di Belanda kehidupan rohani gereja Calvinis sudah surut sekali, tetapi pada waktu itu juga pietisme berkembang. Timbangan tentang pietisme. Apabila kita menimbang pietisme dengan dasar Alkitab, maka keberatan jika yang terpenting ialah bahwa manusia yang bertobat itu sendiri menjadi pusat hidup kerohanian. Pietisme terlalu mementingkan manusia yang saleh dan pengalaman rohaninya. Asal pencerahan Renaissance yang muncul pada abad yang kelima telah memaklumkan bahwa manusia sendiri adalah kaidah segala sesuatu yang ada, bukan gereja atau Alkitab. Wujud pencerahan. Nah, kepercayaan yang tak terbatas terhadap akal budi manusia itu adalah pencerahan. Pencerahan adalah keluarnya manusia dari keadaan yang belum akil balik, di mana ia hidup oleh kesalahannya sendiri. Yang ketiga, agama pencerahan. Agama kodrati yang diciptakan oleh filsuf-filsuf pencerahan sudah tentu amat suam dan dangkal. Iman kodrati pertama-tama menuju kepada yang maha tinggi, yang dapat dibuktikan dari hikmat dan ketertiban sesama alam. Gereja Protestan dan pencerahan. Pencerahan lahir di Belanda karena negeri Belanda itu adalah satu-satunya tempat di Eropa. Nah, di sana bekerjalah dan terbitlah kitab-kitab filsuf-filsuf Cartesius dan Spinoza. Pencerahan dipergunakan untuk pembaruan agama. Gereja Katolik Roma dan pencerahan. Penyebab munculnya pencerahan pada masyarakat Kristen ialah mengaku dosanya sendiri, lalu hendaklah gereja bertobat dan adil kembali kepada firman Tuhan dan menunjukkan Injil Kristus. Gereja Belanda dan pencerahan. Di Belanda, bibit pencerahan bertumbuh dengan segera karena hidup rohani di sana sudah lama dipengaruhi oleh pandangan dan cita-cita libertin. Gereja mempunyai beberapa pemimpin yang menyadari bahaya-bahaya perihal pada zaman itu. Ada untung rugi pencerahan bagi gereja. Sekularisasi masyarakat dan pemisahan antar gereja dan negara diakibatkan oleh revolusi di Eropa. Itu sebabnya menjadi sedih hati kuasa Injil atas rakyat. Pemerintah tidak lagi diakui dan ditolak. Sejak itu pula gereja tidak lagi mengatur masyarakat sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulan, banyak pendeta Belanda yang mendedikasikan diri di Indonesia, namun mereka menghadapi banyak persoalan karena minim kemampuan berbahasa. Mereka menjadi korban yang disalahkan oleh pemerintah Agung Belanda. Banyak dari mereka yang diberhentikan dan dipulangkan. Pietisme dan Modernisme adalah gerakan yang membangun hidup rohani, menekankan pada kesalahan hidup, semangat penginjilan. Sementara Metodisme adalah gerakan kaum awan dan penginjilan yang muncul pada abad ke-17 di Inggris, mendasar pada pertobatan anggota yaitu perbuatan dan kehendak diri sendiri. Tanggapan kritis, harus ada pemahaman bahasa dan budaya setempat oleh pendeta-pendeta yang melayani jemaat. Pendeta harus bisa memahami kebutuhan dan pengalaman jemaat. Harus ada pengajaran yang lebih kontekstual, pemahaman yang lebih baik tentang cara menyampaikan pesan keagamaan. Gerakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana pietisme menekankan kesalahan hidup dan kerohanian seseorang, tapi juga menyimpang ke arah semangat fanatik, khayal-khayal dan mistik seseorang.